Perkenalkan, nama saya George Winston Kalim dari kelas 2D4 Teknik Informatika A dengan NRP 31236022. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan hasil pengerjaan final project untuk mata kuliah praktikum kecerdasan buatan. Sebelumnya, karena NRP saya genap, kasus data yang akan saya kerjakan di sini adalah student performance data. Pertama, kita akan melakukan exploratory data analysis atau EDA terhadap dataset terlebih dahulu. EDA adalah sebuah proses investigasi menyeluruh untuk memahami dataset secara mendalam. Proses ini mencakup statistik dasar, pemeriksaan kualitas data, analisis hubungan antar variabel, dan visualisasi. Umumnya kita mengenal proses EDA hanya sekedar visualisasi data untuk memahami dataset saja. Tapi exploratory data analysis bukan hanya tentang visualisasi data. Anggap saja seperti seorang detektif yang menyelidiki sebuah kasus. Visualisasi itu seperti mengambil foto dari tempat kejadian perkara. Apakah penting? Tentu sangat penting, tapi bukan satu-satunya bagian. Di sini pertama saya akan melakukan inspeksi awal dengan menampilkan info untuk melihat nama kolom, jumlah data non-null, dan tipe data dari setiap kolom. Di sini dapat dilihat bahwa dataset ini memiliki 14 kolom, yang mana semuanya bernilai non-null dan tipe datanya numerik, kebanyakan integer dan beberapa ada float. Dari informasi ini dapat kita pastikan bahwa tidak ada null pada kolom manapun di dataset ini, karena setiap kolom bernilai non-null. Oke, di sini saya juga menampilkan statistik dasar dari dataset dengan describe, di mana di sini kita bisa melihat count, min, nilai minimal, maksimal, dan lain-lain. Yang bisa saya lihat di sini adalah untuk kolom grade class ternyata memiliki nilai minimum 0 dan maksimum di 4. Artinya grade class ini dibagi menjadi 5 kelas, 0, 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya, saya mau mencoba untuk menganalisa hubungan antar variabel, dimulai dari hubungan antara GPA dan grade class. Pada visualisasi box plot ini dapat dilihat bahwa grade class 0 memiliki GPA yang paling tinggi dari mediannya, atau di sini ditunjukkan dengan garis merah, dan sebarannya atau kotaknya. Untuk kemiringan sendiri terlihat dari garis bawah yang lebih panjang, menandakan bahwa walau mayoritas memiliki GPA tinggi, namun ada beberapa yang memiliki GPA yang lebih rendah. Dan ada juga beberapa outlier yang di sini ditandakan bulatan kecil di bawah. Dan untuk grade 1 di sini memiliki GPA yang lebih rendah dari sebelumnya, dengan sebaran yang lebih kecil. Namun dapat dilihat di sini terdapat banyak outlier di kelas 1 ini. Begitupun untuk kelas lainnya yang GPA-nya sebarannya makin turun. Di sini kita dapat simpulkan kalau grade class dari grade class 0 itu memiliki GPA yang cenderung lebih tinggi, dan hingga turun sampai ke grade class 4 itu memiliki GPA yang cenderung lebih rendah. Selanjutnya saya menampilkan regplot di sini untuk menganalisa hubungan antara absence dan GPA. Dari visualisasi ini sudah cukup jelas tergambar di mana untuk siswa dengan GPA tinggi memiliki jumlah absen yang sedikit, dan untuk siswa yang GPA-nya lebih rendah memiliki jumlah absen yang lebih tinggi. Di sini menunjukkan bahwa GPA tinggi itu memiliki jumlah absen yang lebih kecil, dan sebaliknya siswa dengan GPA yang rendah memiliki jumlah absen yang lebih tinggi. Di sini saya juga menampilkan untuk box plot untuk menganalisa hubungan antara study time weekly dengan grade class. Pada visualisasi ini juga cukup tergambar jelas bahwa siswa dengan grade class 0 memiliki waktu belajar per minggu yang lebih tinggi, dan untuk kelas-kelas selanjutnya memiliki rata-rata waktu belajar yang menurun. Seperti dari 0 ke 1 itu rata-ratanya menurun, sampai ke grade kelas 2, grade kelas 3, dan grade kelas 4 itu waktu rata-rata belajarnya itu menurun. Terakhir, di sini saya juga akan menampilkan hubungan antara grade class dengan parental support, yang menunjukkan siswa dengan grade class 0
memiliki rata-rata level dukungan orang tua yang lebih tinggi dari grade kelas lainnya, yang artinya parental support juga mempengaruhi grade kelas dari siswa. Setelah melakukan semua EDA di atas, saya dapat menyimpulkan bahwa dataset ini pembagian grade kelas dari 0 sampai 4 menunjukkan klasifikasi siswa dari yang paling baik dengan grade kelas 0 sampai ke yang paling buruk di grade kelas 4. Dan juga ada beberapa variabel yang mempengaruhi klasifikasi ini, dari GPA, jumlah absence, nilai study time weekly, parental support, dan juga variabel-variabel lain yang tidak ditampilkan pada EDA ini. Di sini saya rasa kita sudah cukup untuk melakukan EDA dan sudah cukup memahami dataset yang akan kita gunakan. Selanjutnya kita akan melakukan splitting data untuk memisahkan label dari dataset dan juga untuk membagi dataset menjadi train set dan test set. Di sini pertama saya akan memisahkan dataset dengan mengambil train data yang akan menyimpan semua kolom kecuali labelnya, yaitu grade class, dan train label yang akan menyimpan label dari dataset, yaitu grade classnya. Kemudian saya juga melakukan splitting train data dan train label ini menjadi train set, yaitu X train dan Y train untuk melatih model, dan test set yaitu X test dan Y test untuk memvalidasi model setelah di train nantinya. Kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu pre-processing. Pada tahap ini kita akan menyesuaikan dataset mentah sebelum nantinya akan kita gunakan dalam permodelan. Biasanya pada pre-processing akan dilakukan normalisasi yang tujuannya untuk menyamakan skala angka untuk semua kolom. Di sini saya akan menggunakan pre-processing dengan normalisasi menggunakan min-max scaler. Pada min-max scaler ini, nilai pada tiap kolom nanti akan dinormalisasikan skalanya, yang awalnya beragam jadi seragam nilainya dari range 0 hingga 1. Sekarang kita lanjut ke bagian utama dari proyek ini, yaitu permodelan. Di sini kita akan mencoba beberapa algoritma klasifikasi untuk nantinya kita evaluasi untuk menentukan algoritma klasifikasi mana yang paling cocok untuk digunakan pada studi kasus student performance data ini. Di sini kita akan mencoba 3 algoritma klasifikasi, yaitu K-nearest neighbor, naive Bayes, dan kita juga akan mencoba klasifikasi menggunakan neural network sederhana menggunakan MLP classifier. Kita akan mulai dari KNN atau K-nearest neighbor terlebih dahulu. Sebelumnya, K-nearest neighbor adalah algoritma klasifikasi yang akan mengklasifikasi sebuah data dengan cara mencari jarak terdekat data tersebut dengan data lain yang sudah diklasifikasi. Pada K-nearest neighbor, kita akan menentukan nilai K, di mana nilai ini akan menentukan model akan membandingkan jarak data dengan berapa data lain. Misal K diisi K1, maka model akan mencari jarak 1 data terdekat dari data yang akan diklasifikasikan. Jika K3, maka model akan mencari jarak dari 3 data terdekat dan akan melakukan voting untuk menentukan data tersebut nantinya akan diklasifikasikan ke kelas yang mana. Begitupun untuk nilai K seterusnya. Di sini saya akan melakukan permodelan KNN dengan mencoba nilai K dari 1 sampai 30 untuk mencari nilai K terbaik untuk kasus ini berapa. Setelah menjalankan 30 iterasi dengan nilai K yang berbeda, di sini kita dapat lihat bahwa nilai akurasi dari nilai K1 sampai angka belasan itu ada kenaikan. Dan dari K21 sampai 30 itu mulai ada penurunan. Jadi dapat disimpulkan nilai K yang cocok untuk studi case ini itu ada di angka belasan. Dan saat kita tampilkan nilai K dengan akurasi terbaik, kita dapatkan bahwa K terbaiknya ada pada K14. Oke, di sini saya akan menyimpan model ini dalam variabel KNN model untuk menyimpan model KNN dengan nilai terbaik. Selanjutnya kita akan mengevaluasi model ini dengan confusion matrix karena akurasi saja tidak cukup untuk mengevaluasi performa dari sebuah model. Oke. Pada confusion matrix ini dapat dilihat bahwa model banyak memprediksi data sebagai kelas 4. Kita akan melihat nilai-nilai lain seperti precision, recall, dan F1 score dengan classification report berikut.
Dapat kita lihat di sini bahwa model sangat baik dalam mengklasifikasikan siswa kelas 4 karena jumlah data yang sangat banyak, yaitu 237. Di sisi lain, model ini sangat buruk dalam mengklasifikasikan siswa pada kelas lain. Hal ini menunjukkan bahwa model ini sangat bias terhadap kelas mayoritas yang menyebabkan performa buruk di kelas lain. Walau akurasi keseluruhannya 0,63, namun nilai makro average F1 score dari model ini hanya 0,41 yang cukup rendah. Sebelumnya perbedaan makro average dan weight average adalah untuk makro average akan menghitung rata-rata dari semua nilai yang didapatkan tanpa mempertimbangkan support atau jumlah datanya. Sedangkan untuk weight average akan menghitung rata-rata dengan mempertimbangkan nilai supportnya, yang artinya jika nilai support tinggi akan memiliki pengaruh yang tinggi juga. Oke, kita lanjut ke algoritma selanjutnya, yaitu naive Bayes. Di scalar naive Bayes terdapat beberapa varian naive Bayes. Yang pertama itu Gaussian naive Bayes yang dirancang untuk fitur-fitur yang nilainya kontinu dan terdistribusi secara normal. Ada juga multinomial naive Bayes yang dirancang untuk data dengan hitungan diskrit, seperti jumlah kemunculan kata dalam dokumen tes. Algoritma ini tidak dirancang untuk menangani fitur desimal atau kontinu. Satu lagi yaitu Bernoulli naive Bayes yang bekerja dengan fitur biner, yaitu fitur yang nilainya hanya 0 atau 1. Berdasarkan data yang kita miliki, data bukan berupa hitungan diskrit, sehingga kita tidak akan menggunakan multinomial naive Bayes. Terdapat beberapa data yang nilainya boolean, misal tutoring yang nilainya 0 untuk tidak dan 1 untuk ya. Tapi nggak semua data itu nilainya boolean, dan kebanyakan data malah nilainya itu kontinu. Jadi Bernoulli naive Bayes juga tidak cocok. Maka dapat disimpulkan varian naive Bayes yang paling cocok untuk dataset kita adalah Gaussian naive Bayes. Oke. Di sini dapat kita lihat bahwa setelah kita membuat permodelan dengan Gaussian naive Bayes, akurasi yang dihasilkan oleh model ini adalah sekitar 0,75. Nilai ini sudah lebih tinggi dari model KNN sebelumnya, tetapi kita harus tetap mengevaluasi dengan confusion matrix karena akurasi saja tidak cukup. Dari confusion matrix ini dapat dilihat bahwa model ini sudah menunjukkan performa klasifikasi yang lebih baik dari model sebelumnya. Kita akan melihat nilai lainnya pada classification report berikut. Model ini menunjukkan performa yang lebih baik dari KNN dalam mengklasifikasikan kelas lain dengan perbandingan F1 scores yang cukup jauh. Namun jika kita perhatikan, model ini gagal total pada klasifikasi kelas 0, di mana semua metriknya 0, yang artinya model ini sama sekali tidak bisa mengenali siswa dari kelas 0 dan selalu salah menebaknya sebagai kelas lain. Oke, lanjut ke algoritma terakhir yang akan kita coba, yaitu neural network sederhana menggunakan multilayer perceptron classifier dari scalar neural network. Pada multilayer perceptron ini memiliki satu atau lebih hidden layer yang memungkinkan untuk mempelajari hubungan yang kompleks dan nonlinear. Di sini kita akan melakukan percobaan beberapa kali dengan hidden layer yang berbeda. Pertama dengan satu hidden layer 32 neutron, kemudian dengan satu hidden layer 64 neutron, dan juga dengan dua hidden layer dengan 64 dan 32 neutron. Untuk tiap model saya menggunakan fungsi aktivasi ReLU atau Rectified Linear Unit yang standar dan umum digunakan untuk hidden layer karena efisien dan membantu model belajar dengan lebih cepat. Di sini juga saya mengatur untuk max iterationnya di angka tertentu karena sebelumnya saya sudah mencoba untuk dengan max iteration yang lebih rendah itu terdapat peringatan karena hasilnya belum optimized atau belum konvergen. Jadi akurasi yang dihasilkan itu belum maksimal. Untuk itu jika ada warning kita harus
naikkan untuk max iterationnya sampai tidak ada warning. Oke. Setelah melihat akurasi pada tiap model MLP yang kita buat, dapat disimpulkan bahwa model dengan akurasi terbaik itu ada pada MLP dengan menggunakan 2 hidden layer dengan 64 dan 32 neutron. Selanjutnya kita akan mengevaluasi model dengan menggunakan confusion matrix. Oke, dapat dilihat dari confusion matrix berikut bahwa performa yang dihasilkan neural network ini semakin baik daripada kedua algoritma sebelumnya. Kita juga bisa melihat classification reportnya. Dibandingkan dengan kedua model sebelumnya, modelnya memiliki performa yang lebih unggul di semua kelas. Model ini memiliki F1 score yang lebih tinggi untuk setiap kelasnya, kelas individual. Dan model ini juga mengatasi masalah pada KNN dan naive Bayes sebelumnya dengan memberikan F1 score 0,61 pada kelas 0 yang tidak bisa diatasi oleh model sebelumnya. Macro average dari F1 score-nya juga 0,73 pada model ini. Yang ini menunjukkan bukti kuat bahwa model ini tidak hanya akurat tetapi juga seimbang dalam mengklasifikasikan semua kelas. Berdasarkan semua permodelan dan algoritma berbeda yang telah kita lakukan, dapat disimpulkan bahwa KNN tidak cocok untuk studi kasus ini karena terdapat bias terhadap kelas mayoritas. Begitupun untuk Gaussian naive Bayes yang menunjukkan performa lebih baik daripada KNN, tapi gagal total dalam mengklasifikasikan kelas 0, yang menunjukkan model ini masih tidak seimbang. Dan untuk neural networks, model ini dapat mengatasi masalah pada kedua model sebelumnya dengan performa keseluruhan yang jauh lebih unggul. Dan selain itu model ini juga tidak hanya akurat tetapi juga seimbang, yang menjadikan model ini menjadi yang paling cocok untuk klasifikasi pada studi kasus ini. Oke, sekian untuk demonstrasi final project mata kuliah praktikum kecerdasan buatan ini. Saya ucapkan terima kasih.